Saya nama Sira Prayuna. Saya adalah bagian dari 99 Senator Prodem. Dan ini Pak Mas Paskah Irianto juga Senator Prodem. Ini Mas Ishak, Senator Prodem. Terapik, ini juga Senator Prodem, dan Standar Kia Latif juga Senator Prodem. Jadi gini, rembuk kebangsaan ini dan kita mengambil tema kembali kepada demokrasi sejati. Tentu ada dasar pemikirannya, latar belakangnya, bahwa dalam 10 tahun pemerintahan ini, kita ini tidak bisa ditampilkan punya kontribusi besar terhadap lahirnya reformasi itu. Karena kami di era 80-an, kami terlibat dalam proses dialektika kebangsaan. Tentu reformasi itu adalah membangun tatanan baru dengan harapan baru bahwa negara ini akan lebih baik sistem demokrasinya, akan lebih baik sistem keparteannya, akan lebih baik tata kelola pemerintahannya, akan lebih baik tata kelola sumber daya alamnya, akan lebih baik penegakan hukumnya, rule of law-nya akan lebih baik, akan menghindari pola-pola lama pada rezim Orde Baru. Tetapi dalam perkembangan perjalanannya 10 tahun ini tentu kami melihat jauh dari harapan tadi, cita-cita reformasi, sehingga banyak hal tentu yang membuat kami menjadi gelisah. Kegelisahan, kegalauan kami sebagai aktivis pro demokrasi, mau tidak mau kami mengajak seluruh komponen Prodem ini untuk duduk bersama, berembuk bersama, membicarakan dinamika kebangsaan, membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan. Tadi sudah berkembang dari pagi sampai sore. Nah, di dalam forum rembuk ini, setelah kita tadi brainstorming dari para peserta, senator, kemudian kita bersepakat untuk membuat 3 komisi. Pertama, komisi politik, hukum, sosial, ekonomi, itu dipimpin Mas Paskah, nanti beliau jelaskan. Lalu ada komisi lingkungan, ekologi, sosial budaya, dan kemudian ada juga tim rekomendasi. Nah, ini tadi sudah diputuskan. 2 dari 2 komisi ini tentu melahirkan pikiran-pikiran yang jauh lebih maju, jauh lebih korektif terhadap perjalanan perkembangan demokrasi kebangsaan kita. Dan nanti untuk melengkapi, saya minta Mas Paskah yang bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran umumnya saja nanti. Sebelum kami menyelesaikan, tugas terakhir kami adalah merumuskan dalam bentuk satu maklumat narasi daripada sikap politik pandangan kami dari hasil rembuk ini. Mungkin Mas Paskah bisa. Ya, terima kasih. Saya Paskah Irianto. Jadi pertama saya ingin menjelaskan bahwa ini jaringan aktivis pro demokrasi ada di seluruh wilayah Indonesia ya. Tapi dalam kesempatan kali ini ada beberapa teman-teman aktivis dari Jawa, kemudian Sumatera itu hadir ya. Nah, rembuk ini adalah hasil dari keinginan teman-teman jaringan aktivis ini. Alhamdulillah hari ini terpenuhi, dan isinya itu sebetulnya mengkapitalisasi sebetulnya keresahan yang ada, yang pada dasarnya semua punya cara pandang yang sama. Sekarang tinggal menjalin aja, menjahit saja itu. Nah, beberapa poin yang kita peroleh itu, yang pertama, rakyat ini kami rasakan sudah tidak lagi mendapatkan keadilannya, sudah tidak lagi mendapatkan kesejahteraannya, ya. Semakin sulit hidup ini gitu. Bahkan kecenderungan kalau rezim ke depan ini tidak mengkoreksi rezim sebelumnya, ya, maka semakin parah tentu. Oleh karena itu kami membuat beberapa rekomendasi yang bisa jadi rekomendasi ini akan lanjut pada aksi-aksi ya. Yang pertama, kita melihat problem-problem
akar problem ya, sehingga ini harus diselesaikan. Yang pertama, umpamanya kita harus melihat kesengsaraan rakyat ini akibat undang-undang Omnibus Law. Oleh karena itu kami akan meminta pada rezim yang akan datang ini dicabut. Ya, cabut itu undang-undang ini. Di antaranya itu. Yang kedua, undang-undang tentang minerba. Saya kira SDA kita begitu kaya, harusnya rakyat ini sejahtera, kan? Tapi politik bicara lain, sehingga politik tidak memperhatikan rakyat lagi. Gitu. Nah, berharap rezim ke depan tidak seperti itu. Nah, yang ketiga, kita inginkan bahwa rancangan undang-undang yang saya kira juga menjadi akar persoalan seperti rancangan undang-undang kepolisian, ya, saya kira akan disahkan, itu harusnya dikoreksi ulang, ya. Kami berharap bahwa DPR bisa menjadi check and balance, ya, sehingga koalisi tidak begitu besar. Bayangkan sekarang ini DPR itu hanya jadi stempel saja, di mana 85% menjadi koalisi rezim. Ya, ini sudah menyalahi teorinya sendiri, ya. Karena harusnya legislatif beroposisi pada eksekutif, tapi yang terjadi adalah semua pro, kan repot nih. Apalagi kalau yudikatifnya juga ikut pro pada rezim legislatif, ini repot nih. Nah, tres politika, sebagaimana yang Montesquieu ucapkan, ketiga organisasi ini harus saling beroposisi harusnya. Itu yang demokrasi yang sebenarnya. Kecuali kita mau merubah menjadi monarki untuk kerajaan. Nah, kemudian sebagai sebuah catatan sejarah untuk anak cucu, itu juga perlu kami buat. Jadi sangat mungkin catatan-catatan yang akan masuk dari seluruh Indonesia tentang keresahan itu akan kita jadikan buku, ya, semacam buku putih, ya, rezim Jokowi, gitu. Kemudian yang lainnya adalah kita menginginkan undang-undang partai politik itu dikaji ulang, supaya partai-partai politik ini juga harus memperbaiki dirinya supaya terkontrol, ya, gitu. Jadi setidak-tidaknya negara harus ikut campur, bukan diatur oleh partai, ya. Jadi partai tidak boleh mengambil dana dari siapapun, terutama dari oligark, ya, sehingga mereka menjadi kaki tangan nantinya. Harusnya rakyat menyiapkan anggaran untuk partai supaya partai itu tunduk pada rakyat, bukan pada oligark. Gitu. Nah, yang terakhir, kita baru menyadari, ya, ternyata lembaga negara yang namanya lembaga kepresidenan itu tidak pernah diatur lewat undang-undang. Jadi kami akan mengusulkan atau mendesakkan DPR, ya, dalam hearing-hearing yang akan datang untuk lembaga presiden ini harus dibawa undang-undang. Nah, yang terakhir, supaya tidak menjadi alat penguasa, maka seperti kepolisian itu tidak boleh dibawa presiden, ya, dia harus dibawa lembaga kementerian dalam negeri. Kenapa? Karena fungsinya kepolisian itu adalah keamanan saja, ya kan? Itu. Bayangkan kalau kepolisian mempunyai alat senjata yang melebihi dari TNI, itu kan membahayakan, karena menjadi berubah fungsi, bukan mengamankan, tapi bahkan menakut-nakuti. Saya kira itu. Saya Ishak Rafiq, ya, sama-sama juga senator Prodem, satu di antara 99 yang mendirikan Prodem setelah Orde Baru jatuh. Ya, kita berkumpul kembali, kemudian kita dirikan jaringan aktivis pro demokrasi. Nah, ini kita dalam rembuk kebangsaan ini tadi sudah dijelaskan, kita sudah sampai kepada kesimpulan itu bahwa kehidupan bernegara ini, ya, secara demokratis hancur, secara ekonomi rakyat semakin miskin, ya, kemudian partai menjadi milik oligarki karena pemilu yang mahal, pilpres yang mahal, sehingga memerlukan bandar untuk bisa maju, ya, dalam pencalekan. Nah, yang ini merusak demokrasi. Akhirnya partai ini dalam sebuah koalisi besar, dia menjadi bagian dari pemerintah. Nah, ini tidak boleh terjadi sebetulnya. Presiden dan DPR itu
DPR adalah pengawasnya. Ya, dalam membuat anggaran belanja negara, dia menjadi partner, ya. Tapi dalam pelaksanaannya dia mengawasi. Nah, kalau dia menjadi partner, maka tidak ada yang mengawasi ini. Dan siapa korban? Korbannya adalah rakyat. Karena ketika APBN itu tidak digunakan untuk memakmurkan rakyat, maka sebetulnya kan itu tugas DPR membuat itu bisa kembali kepada rakyat. Tapi bila dia berkoalisi menjadi tidak bisa. Nah, ini menyebabkan banyak undang-undang dibuat yang merugikan rakyat karena mereka cuma jadi tukang stempel. 2 periode DPR, ya, dari 2014-2019, 2019-2024 sudah menjadi underbow dari pemerintah. Bisa disuruh-suruh. Ada 1-2 partai yang berada di luar itu, tapi akhirnya harus tunduk kepada keputusan bersama itu. Nah, itu. Yang kedua, pemerintah berjalan lebih banyak, ya, lebih banyak diatur oleh investor dan lembaga-lembaga internasional karena terlalu banyak utang. Siapapun yang berutang akan diatur oleh yang memberi utangan itu. Nah, maka kita kehilangan peluang-peluang untuk membangun negara ini dengan benar, untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari SDA kita. Sumber daya alam kita sangat besar, tapi kita mendapatkan sangat sedikit dari situ. Dan kita mengharapkan pemerintah mampu bernegosiasi dengan negara-negara besar, baik Cina maupun Amerika dan kaki tangannya, dan investor, supaya dapat bagian yang lebih. Karena apa? Karena pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 itu bilang bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, ya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya harus bisa mendapat bagian yang lebih ini. Ini adalah konsep zakat. Konsep zakat dalam Islam itu yang dibawa oleh pendiri Republik yang bikin Undang-Undang Dasar 45 itu konsepnya konsep zakat. Zakat tambang itu 20%. Maka ada 20% hak rakyat Indonesia di dalam setiap tambang itu yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Ini tidak boleh dikasih kepada investor. Harus diatur. Jadi 20% milik rakyat Indonesia ini, ya, dari situ sebetulnya dana itu bisa didapat untuk menjamin pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, bahkan listrik dan airnya bisa gratis. Kalau kita ambil itu, tapi pemerintah kasih semua kepada investor, kesalahan manajemen ini membuat kita bangkrut dan harus membangun dengan lebih banyak utang. Dan ini membuat kita semakin tidak independen. Kesimpulan kita sampai kepada yang itu. Dan kita menuntut agar ini jangan diperpanjang terus seperti ini, penderitaan rakyat akan semakin parah. Nah, kita berharap pemerintah baru, Prabowo, apapun jalannya dia terpilih, dia mampu mengembalikan itu kepada rakyat. Kembali kepada demokrasi ini. Ya, ke jalan demokrasi sejati. Jangan bermain-main lagi, jangan ada koalisi besar yang permanen, yang menghancurkan hak-hak rakyat. Kita tahu semua ya, masyarakat juga mengikuti perkembangan bahwa yang selalu dimunculkan wacana bahwa pasca Oktober 2024 ini, setelah rezim Jokowi selesai dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru, ada kecenderungan dan itu menjadi kekhawatiran bagi banyak pihak bahwa pemerintahan yang baru nanti akan meneruskan kesinambungan kebijakan pemerintahan Jokowi. Nah, yang nyata-nyata dan sudah kami pahami, bahkan semua kalangan banyak pihak mencermati, merasakan dampak negatifnya, khususnya kalau kita bicara demokrasi. Goal demokrasi itu adalah kesejahteraan rakyat. Itu tidak kita rasakan 2 periode pemerintahan Jokowi gitu loh. Apa parameternya yang bisa mengukur, menjelaskan bahwa ada kesejahteraan, ada keadilan, ada penghargaan atas hak asasi manusia, ada kepastian penegakan hukum. Itu pointers atau substansi dalam kesejahteraan. Tidak terjadi. Nah, masa kegagalan seperti ini harus dilanjutkan dan jangan sampai. Saya kira seperti itu. Nah, jadi kenapa kita bicara soal kembali ke jalan demokrasi sejati? Artinya demokrasi yang benar-benar
mengorientasikan proses tata kelola berbangsa bernegara ini pada kesejahteraan rakyat, menyangkut bagaimana pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa kaya raya, penyelenggaraan keuangan negara yang notabene setiap tahun tuh selalu APBN meningkat, tapi yang menikmati itu siapa? Hari ini kekayaan ekonomi nasional hanya dikuasai oleh segelintir orang, nggak lebih dari 5%, tapi mungkin lebih kecil lagi, antara 2-3% menguasai perekonomian nasional. Nah itu tadi yang dibilang, sehingga rakyat tidak merasakan rasa keadilan, daya beli menurun dan sebagainya dan sebagainya. Belum lagi ditimpa kebijakan-kebijakan soal peningkatan pajak dan sebagainya, macam-macam. Nah, ini semua bersumber pada lemahnya, hancurnya law enforcement, tidak adanya law enforcement, kepastian penegakan hukum. Hukum menjadi instrumen bagi pemilik modal dan penguasa. Harusnya kan hukum itu menjadi alat kepentingan menegakkan keadilan bagi semua, bukan menjadi alat kepentingan penguasa dan pemilik modal. Nah, saya kira itu nggak boleh terjadi ke depan. Kesalahan apa yang dilakukan rejim hari ini adalah dibenarkan oleh undang-undang untuk dikoreksi secara total. Bahwa kemudian ada pertimbangan perlu diambil langkah hukum, bukan hal yang tidak mungkin. Jadi sekali lagi penekanannya adalah demokrasi sejati adalah demokrasi yang mengorientasikan sebuah proses perjalanan bangsa dan negara ini pada penciptaan rasa keadilan, kesejahteraan untuk semua. Saya kira itu. Ya, itu pertanyaan yang terlontar juga dari teman-teman ya. Ini cuman rekomendasi aja, kita belum menentukan address, tapi paling tidak kita punya bahan untuk melakukan sesuatu ke depan. Harapan kami bukan pada rezim Jokowi yang sekarang yang tinggal beberapa bulan lagi, berharap bahwa rezim yang baru nanti, yaitu Prabowo ini harus merombak sistem tata negaraannya supaya tata kelola pemerintahannya juga baik. Jadi ternyata address yang akan kita datangi itu ya pasti rezim yang baru. Gugatan hukum terhadap rezim Jokowi itu tentu dalam periode rezimnya Prabowo. Jadi itu, jadi kita menyediakan bahan untuk rezim yang akan tampil nanti setelah Oktober, 20 Oktober 2024 ya dia dilantik. Dia punya bahan untuk mengoreksi hal-hal yang sudah bikin kita terpuruk ini. Ya, misalnya saja ya si Omnibus Law itu. Omnibus Law itu memberi peluang kepada sekitar 30 grup usaha besar ya untuk mendapatkan tanah-tanah di wilayah-wilayah strategis, daerah-daerah strategis dan mengandung tambang bisa diberikan kepada konglomerat besar ya yang boleh mengusir penduduk setempat seperti yang terjadi di Rempang, di Seruyan, di Pik 2 yang mengarah ke Banten. Itu sekarang orang-orang boleh diusir sedemikian rupa dari tanah-tanahnya karena sudah mendapat cap PSN, Proyek Strategis Nasional. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi kecuali di zaman penjajahan dulu. Company boleh memberikan tanah-tanah rakyat, kampung-kampung rakyat kepada pengusaha company itu. Tapi ini zaman merdeka, tidak boleh. Ada banyak wilayah kosong kalau mau dikembangkan, yang kosong itu ambil. Jangan ambil kampung-kampung rakyat untuk itu. Omnibus Law juga mengizinkan pengusaha, ya perusahaan, memecat buruhnya kapan saja. Ya tanpa pesangon, tanpa apa-apa, tanpa program pensiun. Ya, ini sangat berbahaya, bisa membuat rakyat kita, tenaga kerja di negeri sendiri menjadi kuli kontrak seumur hidup. Nah, salah satu rekomendasi kita agar itu dicabut. Salah satunya juga undang-undang yang anti rakyat, ya undang-undang KPK yang direvisi itu harus dikembalikan kepada yang semula supaya ada tajinya ini KPK. Dan undang-undang pers ya itu semua yang merugikan rakyat. Undang-undang keormasan yang boleh yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa proses pengadilan, ini juga satu kejahatan terhadap rakyat. Nah itu yang akan
Jadi yang kita rekomendasikan nanti.